memberikan nikmat, rahmat dan juga karunia kepada kita bersama, sehingga kita masih bisa untuk mengikuti PBM di siang hari ini. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita buka pembelajaran kita dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oleh karena itu sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ingin terlebih dahulu bukan absensi siapa saja yang tidak hadir pada siang hari ini. Apakah ada tidak hadir pada siang hari ini? Ada semua, Bapak. Baik, jika hadir semua, terlebih dahulu sebelum itu marilah silakan anak-anak Bapak dirapikan terlebih tempat duduknya, diluruskan dan disejajarkan. Baik, pada siang hari ini kita akan mempelajari terkait dengan hari akhir. Nah, hari akhir nanti kita akan mempelajari begitu terkait dengan pengertian hari akhir ataupun dalilnya, kemudian jenis-jenis hari akhir, kemudian bagaimana bentuk kita iman kepada hari akhir di dalam kehidupan sehari-hari dan juga hikmahnya. Jadi sebelum itu, apakah sudah ada dari anak-anak Bapak yang tahu apa itu hari akhir atau iman kepada hari akhir? Apa Dina? Kiamat. Hari akhir itu kiamat. Ada yang tahu nggak apa itu iman pada hari akhir? Percaya. Nah, baik. Iman kepada hari akhir itu adalah percaya dan yakin. Seperti yang disampaikan oleh Naila dan Dina tadi, bahwasanya kita percaya yakin dengan adanya hari akhirat atau hari kemudian. Jadi pengertian dari hari akhir itu adalah kita mempercayai dengan sepenuh hati bagaimana terkait dengan pasti terjadinya hari akhir itu di kemudian kelak sebelum terjadinya alam barzakh. Jadi oleh karena itu, bagaimana bentuk kita atau apa dasar kita untuk meyakini bahwasanya hari akhir ini pasti terjadi? Siapa yang tahu? Apa dalilnya? Setelah dasarnya, ada yang tahu? Bagus Dina. Jadi di antara terjadinya hari akhir itu kita harus meyakininya. Apa dasarnya? Kita harus yakin dengan keyakinan yang kuat, karena itu telah disebutkan, telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, baik itu dalam surah Al-Qiyamah, Al-Qari'ah, Al-Salah dan sebagainya. Jadi terkait dengan hari akhir ini, tadi kita telah mengimani, meyakini sesuai dengan bagaimana landasan atau dasar yang ada dalam Al-Quran. Kemudian terkait dengan jenis-jenis hari akhir, coba di sini siapa yang tahu? Apakah ada anak Bapak yang tahu apa-apa saja jenis-jenis dari hari akhir tersebut? Ada yang tahu? Coba Naila, jenis-jenis hari akhir. Tahu? Ada nggak Naila yang tahu tentang apa saja jenis-jenis hari akhir tersebut? Nah, bagus. Bisa, Masya. Kita? Apakah? Bisa sama, bagus. Yang lain ada nggak yang tahu? Jadi bagus bagi nilai dari kita yang menyampaikan terkait dengan hari akhir itu, kita mengalami atau akan menjalani jenis-jenis dari hari akhir itu sangat banyak rangkaiannya. Mulai dari yang pertama hari kiamat, Yaumul Kiamat. Itu adalah hari kehancuran alam semesta dan diakhiri dengan musnahnya kehidupan di permukaan bumi. Baik itu nanti manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan dan lain sebagainya itu akan binasa. Dan setelah itu kita baru masuk ke alam barzakh. Setelah alam barzakh kita dibangkitkan di Yaumul Ba'ats. Bagus, Yaumul Ba'ats kita dibangkitkan. Kemudian di Yaumul Ba'ats, setelah kita dibangkitkan, kita akan dikumpulkan di Yaumul Mahsyar. Setelah kita dikumpulkan di Yaumul Mahsyar, kita akan mendapati matahari sejengkal dari kepala kita. Akan mendapati matahari sejengkal dari kepala. Kemudian setelah itu barulah kita akan dikirim untuk di Yaumul Hisab. Bagus. Kita akan dihisab terkait dengan amal ibadah perbuatan kita. Kemudian lanjut ke Yaumul Mizan, ada pertimbangan, dan baru terakhir hari di mana ditentukannya penerimaan kita di kanan atau di kiri ataupun di belakang, baru nanti hari
surga dan neraka. Nah, oleh karena itu terkait dengan beriman kepada hari akhir itu, menurut anak-anak Bapak apa saja seharusnya kelakuan atau tingkah laku kita sebagai umat muslim yang beriman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari? Coba angkat tangannya, ada yang tahu? Tidak ada? Nah, jadi Bapak contohkan bahwasanya bentuk kita beriman kepada hari akhir itu dalam kehidupan kita sehari-hari adalah pertama tentu kita menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sebagai bentuk kita nantinya akan takut terjerumus ke api neraka dan juga takut nanti amal ibadah kita itu banyak lebih ringan dibandingkan dengan dosa kita. Jadi nanti kita takut banyak dosa daripada amal ibadah. Nah, kemudian banyak lagi contohnya seperti kita mengerjakan salat merupakan bentuk iman kepada akhir kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa hikmahnya kita dalam beribadah kepada hari akhir atau beriman kepada hari akhir? Hikmahnya itu adalah yang pertama, itu akan menenteramkan jiwa kita, karena nanti kita meyakini bahwasanya kehidupan kita ini akan bermuara pada surga dan neraka, sehingga kita dalam beribadah itu tidak merasa hampa gitu. Bahwasanya nanti akan dibalas, akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan amal ibadah yang kita lakukan. Kemudian hikmah lainnya adalah memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada kekuasaan Allah, yang mana setelah banyak rangkaian hari akhir itu tentu akan semakin mengembangkan dan menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi hikmah-hikmah yang terdapat dari pembelajaran kepada iman kepada hari akhir ini. Nah, sebelum itu dengan yang Bapak sampaikan tadi, silakan nanti dibagi, Bapak akan membagi ke dalam beberapa kelompok. Silakan didiskusikan terkait nanti pertama hari akhir, hari mahsyar, kemudian yaumul mizan, dan juga terakhir adalah yaumul jaza atau hari pembalasan. Nanti kelompok 1 dari Naila sampai Gita dan lurus ke belakang, dari kelompok 2 dari Revi sampai Nabila lurus ke belakang, dan kelompok 3 dari Resia sampai Zahwa lurus ke belakang. Nanti silakan didiskusikan dan ditampilkan ke depan bergiliran. Pak. Apa dia? Itu Pak, permisi. Ya, jadi terkait dengan materi, apakah ada yang ingin anak-anak pertanyakan atau ada yang tidak paham? Oke. Karena itu nanti perlu dikerjakan tugas yang Bapak berikan dalam diskusi kelompok tadi ya. Setelah itu baru ditampilkan ke depan setelah bergiliran dan nanti akan direspon oleh kelompok lain. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran kita tentu harus menyimpulkan apa-apa saja yang kita pahami terkait dengan hari akhir. Tentu untuk menguatkan pemahaman kita bisa lihat cuplikan atau video berikut yang akan Bapak tampilkan di Smart TV ini. Nah, silakan disimak video berikut ya. Mereka semua akan dikirim dan dikumpulkan di padang mahsyar sesuai dengan amal perbuatannya. Kelompok pertama akan dibangkitkan dan digiring dalam keadaan tanpa memiliki kaki dan tangan. Inilah kelompok orang-orang yang sering berbuat aniaya kepada kerabat dan tetangganya. Kelompok kedua akan dibangkitkan dan digiring dalam keadaan menyerupai babi hutan. Inilah kelompok orang-orang yang melakukan sholat 5 waktu, padahal dia mendengar seruan dan ajakan kala itu. Kelompok ketiga akan dibangkitkan dan digiring dalam keadaan perutnya membuncit dan dipenuhi hewan berbisa.
Inilah kelompok orang-orang yang enggan menunaikan zakat atas harta yang dimilikinya. Kelompok keempat akan dibangkitkan lagi. Nah, baik. Lalu kamu datang berkelompok. Setelah kita mendengar dan melihat cuplikan video tersebut, coba siapa anak bapak yang bisa menyimpulkan apa itu iman kepada hari akhir dan juga jenis hari akhir. Coba angkat tangan. Dina, silakan Dina. Baik, terima kasih kepada Bapak. Yang mana pelajaran kita hari ini yaitu tentang hari akhir. Di mana hari akhir itu terdapat 10 tingkatan hari akhir. Mulai dari yang umur kiamat sampai adanya pertemuan antara surga dan neraka. Nah, di video tersebut juga menjelaskan adanya bentuk-bentuk seseorang di hari akhir. Ada juga yang menunaikan zakat itu diperlukan seperti adanya menanam buah dan lainnya. Jadi hari akhir itu ialah di mana kita bukan kita apakah kita memiliki amal yang baik kita akan masuk surga, dan jika tidak memiliki amal kebanyakan dosa maka itu akan diletakkan di neraka. Baik, silakan kita berikan tepuk tangan kepada Dina. Oleh itu kesimpulan yang kita ambil ya, bahwasanya dengan adanya iman kepada hari akhir tentu kita akan was-was dan juga hati-hati dalam berperilaku ataupun bertingkah laku, karena nanti tentu bagaimana video telah kita dengarkan dan kita lihat juga, maksudnya manusia dari akhir itu banyak jenis dan macamnya. Nah, jangan sampai nanti kita menjadi salah satu dari sekian banyak jenis buruk rupa yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhirat kelak. Karena itu nanti untuk penguatan materi ataupun pengayaan di rumah, silakan anak-anak bapak kerjakan tugas di LKS halaman 17, baik itu terkait dengan objektif dan juga isiannya. Nah, oleh karena itu, marilah sebelum kita menutup pembelajaran pada sore hari ini, marilah kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.